Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa, atau juga dikenal dengan judul Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Obat yang cukup atau jawaban yang cukup bagi orang-orang yang mencari obat hati. Karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Sekarang kata beliau rahimahullah, faslun, fasal, wa minal afati allati tamna'u tarattuba atharid du'a'i alaihi. Dan di antara penyakit atau penghalang yang akan menghalangi pengaruh doa, ayasta'jilal abdu wa yastabti'al ijabata fayastahsira wa yada'ad du'a, yaitu hamba bersifat tergesa-gesa, menganggap lambat dikabulkan, kemudian dia bosan dan meninggalkan berdoa. Wa huwa bimanzilati man badara badran aw gharasa girasan faja'ala yata'ahaduhu wa yasqihi falamma istaqta'a kamalahu wa idrakahu tarakahu wa ahmalahu. Ibaratnya seperti orang yang menabur benih atau menanam tanaman. Sudah mulai dia perhatikan, dia beri pupuk, dia beri air, tapi saat dia merasa tanaman ini lambat sempurna, lambat menghasilkan buah, dia pun meninggalkan dan menelantarkannya. Jadi jemaah sekalian, di antara penghalang doa, seseorang tergesa-gesa, tidak sabar, merasa doanya lambat dikabulkan, dia pun bosan dan meninggalkan doa. Kemudian kata beliau, wa fi sahihil Bukhari min hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Dalilnya disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Pasti akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Yaqul da'autu falam yustajab li. Dia pun berkata, saya telah berdoa tapi belum dijawab untukku. Wa fi sahih Muslim anhu. Demikian pula dalilnya dalam Sahih Muslim. Datang juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil. Terus menerus akan dikabulkan doa untuk seorang hamba selama doanya itu tidak mengandung dosa. Misalnya ada orang yang bilang, ya Allah, mudahkanlah hamba untuk bermaksiat, atau mudahkanlah hamba untuk menzolimi fulan, itu dosa namanya. Demikian pula mengandung hubungan, mengandung doa yang mengandung memutuskan hubungan kekerabatan. Seperti misalnya dia doakan untuk saudaranya, untuk pamannya, untuk keluarganya, supaya mereka mendapatkan kecelakaan. Ini tidak dikabulkan. Demikian pula selama dia tidak tergesa-gesa. Qila ya Rasulullah wa mal istijal. Maka ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa dalam berdoa? Qala, maka beliau bersabda, yaqul, ada orang yang bilang, qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibu li. Saya telah berdoa, saya sudah meminta, tapi saya tidak lihat ada yang dikabulkan untukku. Fayastahsiru inda dalika wa yad'u du'a. Maka dia pun bosan, lelah, tidak bersabar di kondisi tersebut. Setelah itu dia pun meninggalkan doa. Kemudian juga dalilnya dalam pasal ini, wa fi musnad Ahmad min hadits Anasin qala. Juga dalam musnad Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul abdu bi khairin ma lam yasta'jil. Akan terus-menerus seorang hamba berada dalam kebaikan selama hamba tersebut tidak tergesa-gesa. Qalu ya Rasulullah, kaifa yasta'jil? Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana itu dia tergesa-gesa? Qala, maka Nabi mengatakan, yaqulu qad da'awtu rabbi falam yastajib li. Dia mengatakan, saya sudah berdoa, saya sudah meminta kepada Allah, kepada Rabbku, tapi dia tidak mengabulkan untukku. Ini diantara penghalang doa. Mengeluh, tidak sabar, merasa sudah banyak berdoa, merasa doanya itu memang pantas diterima, seakan dia ingin menekan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian, para ulama mengatakan, min mawani ijabati du'a al-istijal wa dajar wa tarkut du'a. Di antara penghalang doa itu dikabulkan adalah terlalu terburu-buru, sehingga mungkin bisa jadi lahir prasangka buruk kepada Allah, mudah bosan dalam berdoa, sampai meninggalkan doa. Wa kadzalika du'a bi ithmin wa qati'ati rahimin. Demikian pula doa yang mengandung dosa dan pemutusan hubungan kekerabatan. Ini semua penghalang doa untuk diterima. Jemaah sekalian,
Walaupun di hadits yang terakhir ini bukan dikeluarkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, tapi Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah mengatakan hadits ini sahih li ghairihi. Artinya dia sahih karena banyak dalil yang mendukungnya. Sebagaimana yang boleh sebutkan dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Jadi ini jamaah sekalian yang menjadi penghalang doa untuk diterima. Seorang hamba tidak mau bersabar sedikit, justru dia mengeluh, merasa doanya tidak diijabah, sehingga dia bosan, lelah, letih, dan meninggalkan doa. Jamaah sekalian, perhatikanlah doanya Nabi Musa untuk Fir'aun. Jadi Allah sebutkan dalam surah Yunus di ayat yang ke-88 dan jawabannya 89. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'aun wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Musa berkata, wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan tokoh-tokoh kaumnya kerajaan dan harta benda, kedudukan dan kekuasaan, kedudukan dan harta, kekayaan di kehidupan dunia. Kemudian kata Musa, Rabbana liyudillu an sabilika. Tapi mereka menggunakan kedudukan dan hartanya untuk menyesatkan hamba-hambamu dari jalanmu ya Allah. Rabbana qmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adabal alim. Ini doanya Musa alaihissalam untuk Fir'aun. Ya Allah Rabb kami, hancurkanlah harta mereka, kuncilah hati-hati mereka, sehingga mereka tidak akan mungkin beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Kemudian apa kata Allah di ayat berikutnya jamaah sekalian? Qala qad ujibat da'watukuma. Allah berfirman, telah dijawab doa kalian berdua. Maksudnya siapa di sini? Musa dan Harun, dua nabinya Bani Israel. Kenapa dikatakan doa kalian berdua jamaah sekalian? Walaupun Nabi Musa yang berdoa, tapi diaminkan oleh Harun. Makanya orang yang berdoa kemudian ada orang yang mengaminkannya, itu juga dianggap berdoa atau masuk dalam doa tersebut. Dalilnya ini, kata Allah, sungguh telah dijawab doa kalian berdua. Padahal yang meminta cuma Musa, tapi Harun mengaminkan doanya Musa. Fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun, kata Allah. Maka istiqomalah kalian berdua untuk mengajak manusia, mengajak Fir'aun, mengajak orang-orang yang membangkang itu kepada jalan Allah. Jangan kalian ikuti jalan orang-orang yang tidak punya ilmu, yaitu tidak punya ilmu tentang janji Allah, tidak punya ilmu juga tentang ancaman Allah. Jamaah sekalian, berapa tahun doanya dikabulkan? Disebutkan oleh Al-Baghawi dalam tafsir beliau, wa fi ba'dil qisas, di sebagian kisah disebutkan, kana baina du'ai Musa wa ijabatihi arba'una sanatan. Disebutkan bahwa antara Nabi Musa berdoa dan waktu dikabulkan doanya itu waktunya 40 tahun. Bisa dibayangkan jemaah sekalian. Nabi Musa, nabinya Allah, orang saleh, diaminkan oleh Harun. Nabinya Allah, orang saleh. Tapi kapan doanya dikabulkan? Di sebagian kisah, di sebagian riwayat disebutkan 40 tahun baru Allah jawab ini doanya. Makanya
Fir'aun masih sempat berbuat sewenang-wenang. Nah, mungkin kita tidak sampai seperti ini jamaah sekalian, doa kita dikabulkan. Tidak ada, mungkin kita tidak sampai 40 tahun. Tapi kita juga sudah sebutkan bahwa pasti doa itu dikabulkan. Dan bentuk pengabulan Allah itu ada 3. Ada yang masih ingat? Terutama yang kuat hafalannya. Yang tidak mencatat, padahal hampir semua tidak mencatat. Jadi pengabulan doa itu ada 3. Yang pertama langsung diberikan sesuai dengan permintaannya. Yang kedua disimpan untuknya pahala sebagai pahala di akhirat. Yang ketiga doanya diganti dengan diselamatkan dia dari kecelakaan. Itu kan yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Jadi 40 tahun jamaah sekalian. Dan kenapa Musa sampai mendoakan seperti ini jamaah sekalian? Karena Fir'aun ini sudah sangat banyak melakukan kerusakan, bukan cuma untuk dirinya, bahkan mengajak juga manusia kepada kekafiran. Dalam kondisi dia tahu bahwa dia salah. Makanya jamaah sekalian, di ayat yang ke-90, ketika Fir'aun sudah mau tenggelam, Allah sebutkan dalam surah Yunus ayat 90, hatta idza adrakahul gharq, sampai suatu ketika Fir'aun sudah hampir tenggelam. Apa dia bilang? Qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Dia bilang, sekarang saya beriman. Perhatikan jamaah sekalian, ini penjahat besar, Fir'aun, yang mengaku dirinya Tuhan. Dia pernah mengatakan dalam Al-Quran, Allah sebutkan ucapan paling buruknya, ana rabbukumul a'la, saya itu sebenarnya Tuhanmu yang paling tinggi, bukan Tuhannya Musa. Ketika sudah mau tenggelam, apa dia bilang? Saya beriman sekarang bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Tuhan yang diyakini oleh Bani Israel, dan saya sekarang termasuk orang-orang Muslim. Jamaah sekalian perhatikan, disebutkan oleh Al-Baghawi ketika Fir'aun bilang seperti ini, fadassa Jibril alaihissalam fi fihi min hamatil bahri. Malaikat Jibril datang untuk memasukkan di mulut Fir'aun lumpur supaya mereka berhenti, supaya dia berhenti untuk berkata seperti itu. Dan tobatnya tidak diterima. Makanya di ayat setelahnya jamaah sekalian, apa kata Allah? Al-ana, baru sekarang, waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin, sebelumnya kamu telah kafir, telah berbuat fasik, telah berbuat maksiat, telah berbuat kerusakan. Jadi ini juga dalil bahwa tobat tidak diterima kalau seseorang sudah melihat malakul maut. Ini dalilnya. Walaupun sebagian orang agak lain sedikit, dia bilang Fir'aun itu muslim. Mana dalilnya? Itu tadi dia bilang wa ana minal muslimin, saya termasuk orang muslim. Tapi dia tidak lanjut ayatnya. Apa kata Allah? Al-ana, baru sekarang mau tobat. Itu mananya? Artinya tidak diterima. Makanya jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan walaysat taubatu lil ladina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an. Tidak akan diterima taubat salah seorang di antara mereka saat kematian mendatangi mereka, barulah seorang di antara mereka mengatakan, sekarang saya tobat. Jadi kalau seseorang sudah melihat malakul maut, nyawa sudah di kerongkongan, tidak ada lagi manfaatnya tobat. Kenapa? Karena dia sudah tahu
dia akan diazab. Dan saat ini Fir'aun diazab, dikubur. Sebagaimana yang Allah beritakan di dalam Al-Quran, "An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'aun asyaddal adab." Api, kata Allah, diperlihatkan. Artinya api ini sampai panasnya ke kubur Fir'aun dan bala tentaranya di setiap pagi dan sore hari. Maksudnya, kata para ulama, ini di alam kubur. Ini juga dalil yang membantah orang-orang yang tidak percaya ada siksa kubur dari kalangan Mu'tazilah dan selainnya. Apa katanya? Dia main akal. Orang yang dikubur tidak bergerak. Jamaah sekalian, yang dia lihat itu alam dunia. Dikubur itu alam barzakh. Bukan alam dunia, tapi alam akhirat. Makanya akal itu tidak boleh dipakai untuk memahami syariat. Karena itu ada sebagian ustaz sunnah juga, dia bilang akal itu tidak lebih dari buang angin. Mana contohnya? Ada tidak akal yang bisa menjawab? Kenapa orang buang angin, tapi yang diulangi wudu? Tempat keluarnya angin tidak dicuci. Ayo, secara akal, kenapa begitu? Ada yang bisa jawab? Akal saja dari sisi buang angin tidak bisa menjawab, jamaah sekalian. Jadi akal ini bukan dipakai untuk mengakal-akali syariat, tapi untuk memahami dan tunduk kepada syariat. Jadi Fir'aun disiksa di pagi dan sore hari di alam kubur. Kemudian kata Allah, saat hari kiamat tegak, Allah berfirman, masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya, pengikutnya, ke dalam azab yang sangat dahsyat, inilah azab neraka. Jadi ini bantahan untuk Mu'tazilah dan yang semisalnya. Baik, kemudian jamaah sekalian, kata penulis rahimahullah, fasal. Wa idza jama'at du'a'u hudur al-qalbi wa jam'iyyatahu bi kulliyatihi 'ala al-matlub. Jika doa itu mengumpulkan hadirnya hati, artinya konsen, dan terkumpulnya fokusnya hati secara keseluruhan dengan apa yang dia baca, apa yang dia sebutkan, apa yang dia minta, wasadafa waqtan min awqatil ijabati sittati wahiyah, dan pas dengan waktu-waktu mustajabah. Dan Imam Ibnul Qayyim menyebutkan ada 6 waktu mustajabah untuk kita banyak berdoa di situ. Apa yang pertama? Wahiyat thuluthul akhir minal lail. Yang pertama yaitu sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu kapan, jamaah sekalian? Jadi mulai terbenam matahari sampai terbit fajar, kita bagi 3. Kalau misalnya antara maghrib dan subuh ada 9 jam jaraknya, maka kita bagi 3 itu. 3 dan 3. Maka 3 yang terakhir disebut sepertiga malam terakhir. Itu kenanya jam 3, jam 4. Itu kenanya jam 3, jam 4. Di situ kata Nabi yang paling mustajab untuk berdoa. Tapi susah, Ustaz. Kenapa bisa susah? Karena tadi malam nonton bola. Korban waktu, korban perasaan. Karena timnas kalah. Tapi Ustaz, dukung yang mana, Ustaz? Saya dukung kaum muslimin. Iya. Jadi dalam hadits Abu Hurairah, jamaah sekalian, jadi yang nonton bola mudah-mudahan tersinggung.
dari sahabat Abu Hurairah dalam hadits Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi kita? Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Setiap malam Rabb kita turun ke langit dunia, langit yang paling rendah. Hina yabqa thuluthul lailil akhir. Hina yabqa thuluthul lail akhir. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Tapi jangan seperti sebagian orang jamaah sekalian. Kalau dia baca hadits sifat seperti ini, dia pikirannya itu selalu mau bertanya perbuatan Allah. Kalau Allah turun di setiap sepertiga malam terakhir, kalau di Lampung jam 3, di Papua sudah jam 5, berarti Allah tidak naik-naik. Subhanallah. Ini kembali lagi akal ahlul kalam, akal yang tidak bisa digunakan, akal yang harus diobati. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Sungguh Allah itu Maha mampu melakukan segala sesuatu. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, kata Allah. Allah tidak ditanya apa yang Allah lakukan, justru mereka semua yang akan ditanya apa yang mereka lakukan. Jadi imani saja jamaah sekalian. Sebagaimana zahirnya hadis, Allah turun dengan kesempurnaannya, tidak sama dengan makhluk. Sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Di setiap sepertiga malam terakhir di langit dunia, maka Allah berfirman, "Man yad'uni fa astajiba lahu." Siapakah yang berdoa di saat itu, pasti saya akan kabulkan untuknya. Man yas'aluni fa'atiyahu. Siapakah yang meminta permintaan di saat itu, pasti saya akan penuhi. Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Siapakah yang beristighfar di waktu itu, maka saya akan maafkan. Ini dalil bahwa waktu mustajabah diantaranya sepertiga malam terakhir. Wa indal adan, dan ketika azan. Ketika azan ini disebutkan di dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Apa kata Nabi kita? Thintani la turaddan aw qallama turaddan. Ada dua doa yang tidak mungkin tertolak atau sangat sedikit tertolaknya, rata-rata dikabulkan. Kapan itu? Indan nida wa indal ba'si hina yulhimu ba'dhum ba'dha. Yaitu ketika azan dan ketika dua pasukan bertemu. Maksudnya pasukan kaum muslimin dan musuhnya orang-orang kufur. Jadi kita berdoa di situ saat azan. Namun para ulama juga menjelaskan jamaah sekalian, kalau tidak bisa kita kumpulkan antara mengikuti apa yang diucapkan muadzin dengan berdoa, maka sebaiknya kita ikuti dulu ucapan muadzin, kemudian kita membaca doa adzan, kemudian kita berdoa di situ. Wa fi ziyadatin wa waqtul matar. Di tambahan yang lain, di riwayat yang lain, ketika turun hujan. Ini waktu yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Imam Ibnu Qayyim, wa bainal adan wal iqamah. Antara azan dan iqamah. Jadi jangan terlalu buru-buru iqamah. Di situ waktu mustajabah untuk berdoa. Sebagaimana jamaah sekalian, dalam hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yuraddu du'a'u bainal adan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Ini waktu yang ketiga.
Jadi kalau doa kita mau mustajabah, mau manjur, mau tembus, pilih waktu-waktu yang Nabi sebutkan sangat mudah untuk diterima. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa adabaru salawatil maktubat, di belakang solat wajib. Jadi di belakang solat wajib itu maksudnya sebelum salam. Jadi dalam hadis muttafaqun alaih, Al-Bukhari dan Muslim mengeluarkannya, datang dari sahabat Ibnu Mas'ud. Apa kata Nabi kita yang mulia Muhammad SAW setelah orang tasyahud? Kata beliau, "Thumma liyatakhayyar minad du'a a'jabahu ilaihi fayad'u bihi." Dia minta doa yang membuatnya senang dan dia berdoa dengannya. Bebas, terserah. Setelah tasyahud, sebelum salam, itu namanya akhir salat wajib. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, termasuk tidak memanfaatkan waktu itu orang yang setelahnya baru berdoa, sudah keluar dari salat, terputus dari salat, baru dia berdoa. Padahal di saat dia salatlah, di situ waktu dia berhadapan dengan Allah. Bahkan sebagian ulama mengatakannya mas kalian, dan ini juga disebutkan oleh Ustaz Zul kemarin atau di pelajarannya ketika ditanya, membolehkan bahasa Indonesia kalau memang terpaksa tidak hafal Arabnya. Jadi kalau tidak hafal bahasa Arabnya, kemudian dia punya hajat yang mendesak, di situ dia yakin akan dikabulkan, sebagaimana kata Nabi, minta di situ. Jadi ini sebelum salam, di akhir salat wajib. Dalam riwayat Muslim, "Tsumma yatakhayyar," kata Nabi, "minal mas'alah ma syaa." Kemudian dia pilih-pilih apa permintaan yang paling dia senangi. Ini yang keberapa? Yang keberapa ini, waktu yang keberapa? Kelima. Keempat. Iya. Yang keempat. Sekarang yang kelima. Wa inda su'udil imam yaumal jum'ati 'alal mimbar hatta tuqda shalah. Ketika khatib akan naik ke atas mimbar sampai salat Jumat selesai. Ini butuh penjelasan sedikit jamaah sekalian. Jadi ada hadis riwayat Muslim, Syekh Ibnu Bas mengatakan ini bersambung kepada Nabi dari Abu Burdah. Yang benar ini sanad yang bersambung kepada Nabi dalam Sahih Muslim. Waktu yang mustajabah untuk berdoa, yang diharapkan tidak ditolak doa seseorang di situ, annaha ma baina ayajlis al-imam ila an tuqda shalah. Mulai imam atau khatib duduk sampai salat Jumat selesai. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, ketika khatib duduk mendengarkan azan, setelah azan kita berdoa, di situ kesempatan untuk meminta. Demikian pula di saat khatib duduk di khutbah pertama atau khutbah kedua, antara khutbah pertama dan kedua, di situ juga waktu untuk mustajabah berdoa. Minta di situ, minta harta, minta jodoh, tapi yang lebih penting jamaah sekalian, minta istiqomah. Karena istiqomah itu mahal, sementara harta itu murah. Kalau kita kaya tapi tidak istiqomah, sama saja, tidak ada manfaatnya. Tapi kalau kita istiqomah, maka kita akan bersyukur dengan harta yang kita miliki, walaupun sedikit. Kemudian jamaah sekalian, yang terakhir, yang keberapa sekarang? Yang keenam. Wa akhiru sa'atin ba'dal asr min dalikal yaum. Setelah salat asar hari Jumat,
Jadi apa kata Nabi kita yang mulia Muhammad SAW? Beliau mengatakan, Yaumul Jum'ah Sinta asyrata sa'atan. Hari Jumat itu ada 12 waktu. La yujad muslim yas'alullaha syai'an illa atahu iyyahu. Tidaklah seorang muslim berdoa meminta sesuatu kecuali pasti Allah akan berikan. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asar, kata Nabi. Carilah di akhir-akhir setelah sholat asar. Kurang lebih, kalau sekarang asar kan cepat, semakin dekat dengan maghrib, akhir-akhir asar itu semakin mustajabah di situ berdoa. Bahkan sebagian ulama jamaah sekalian, setelah sholat asar mereka tidak keluar lagi dari masjid, mereka berdoa full sampai maghrib. Jadi itu keutamaan berdoa setelah sholat asar di hari Jumat. Baik, ini jemaah sekalian, mungkin yang bisa kita sampaikan. Ada lagi adab-adab doa yang akan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, di antaranya khusyuknya hati, merasa hancurnya diri di hadapan Allah, fakirnya seseorang, tidak ada daya dan upaya kalau Allah tidak tolong. Itu semua sebab-sebab mustajabah doa. Tapi ini lumayan panjang dan waktu sudah mau masuk. Mungkin kita cukupkan di sini. Wallahu a'lam. Barangkali yang perlu dipertanyakan saya persilakan. Kalau tidak ada berarti sudah pintar. Alhamdulillah. Berarti ustaznya yang bisa bertanya. Tapi saya nggak ada hadiah. Jadi apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa dalam berdoa? Jadi tidak ada pertanyaan, berarti ustaznya yang bertanya. Apalagi yang pegang kamera ini harus tahu dia, karena posisinya depan video, pasti fokus beliau. Apa yang dimaksud dalam hadis? Seseorang yastajil dalam berdoa, tergesa-gesa. Ayo. Ya, tapi apa yang dia bilang di situ di dalam hadis? Terlalu cepat dia mau kabul, terlalu cepat dia mau dikabulkan doanya. Tapi ada ucapannya di situ. Apa yang dia bilang dalam hadis itu? Sehingga dia dihukumi tergesa-gesa. Ahsanta. Itu ucapannya yang menjadikan dia dihukumi tergesa-gesa oleh Nabi. Waqad da'awtu walam ara yastajibu li. Saya telah berdoa, saya telah meminta, tapi saya kayaknya tidak ada doanya yang didengar. Ini pertama tergesa-gesa, yang kedua bisa jadi berprasangka buruk. Padahal jamaah sekalian, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW juga mengatakan, at-ta'anni minallah wal ujalatu minasyaitan. Tenang itu, perlahan-lahan itu, sabar itu, santai itu adalah anugerah dari Allah. Sedangkan al-ujlah itu ceroboh, sembrono, tergesa-gesa, tidak mau pelan-pelan. Minasyaitan, datangnya dari setan.
Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Kitabur Ruh, mengatakan betapa banyak orang yang menyesal karena tergesa-gesa. Betapa banyak urusan yang rusak karena tidak mau tenang berpikir sejenak. Apa contohnya? Contohnya orang yang rusak gedung DPR. Sekarang baru menyesal. Dia mencari potongan tidak begitu banyak, keuntungan tidak begitu banyak. Akhirnya apa? Untuk merenovasi gedung DPR itu sampai puluhan miliar. Sampai ratusan naik kalau tidak salah. Pak Andika sini. Datang. Jadi dia cari jarum yang hilang palu-palu. Itu orang yang tergesa-gesa. Kecuali kata para ulama, tergesa-gesa dalam kebaikan. Maksudnya apa? Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka, maksudnya para nabi dan orang-orang soleh, selalu cepat-cepat, selalu bersegera dalam melakukan ibadah kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka selalu beribadah, berdoa kepada kami, kata Allah, dalam keadaan penuh harap dan rasa takut, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk tunduk kepada kami. Itu tidak mengapa tergesa-gesa di situ, karena terburu-buru di situ dalam makna yang baik. Terburu-buru segera ibadah, jangan sampai ajal datang sebelum ibadah bagus atau sempurna. Baik, ini wallahu a'lam. Afwan Ustaz. Iya, kenapa afwan? Tidak ada salahnya. Iya. Jadi afwan itu kalau ada salah ya. Jadi sebagian Ustaz memprotes. Kenapa tidak ucapkan selamat kepada hari raya non-muslim? Kemudian dia bilang, mohon maaf, saya tidak bisa memberikan ucapan. Kenapa mesti minta maaf? Kita tidak salah. Kenapa mesti minta maaf? Nah, orang yang pinjam uang tidak bayar tidak minta maaf. Tapi orang yang tidak memberikan selamat di hari raya non-muslim, dia bilang, mohon maaf, saya tidak memberikan ucapan selamat Christmas misalnya. Baik, jadi afwan Ustaz. Iya, baik, saya maafkan. Bersabar apakah tidak termasuk dalam waktu mustajabah dalam berdoa? Termasuk jamaah sekalian. Termasuk waktu sabar itu doa yang sangat manjur untuk dipanjatkan. Ada 3 doa yang tidak mungkin Allah tolak. Yang pertama, dakwatul musafir, dakwah orang yang safar, yang terus menerus dalam perjalanannya belum sampai. Wa da'watul walid liwaladihi, dan dakwah orang tua untuk anaknya. Dalam riwayat yang lain termasuk juga doa orang tua walaupun doa keburukan untuk anaknya akan Allah ijabah. Itu dahsyat doanya orang tua. Doa kebaikan untuk anaknya diijabah. Kalau dia juga marah emosi kemudian mendoakan anaknya keburukan, juga Allah jawab. Jadi orang tua tidak boleh sembarang bicara kalau marah. Jangan sampai doanya itu dikabulkan oleh Allah. Bahkan doa yang buruk tidak boleh. Kemudian yang ketiga, wa da'watul matlum, doa orang yang dizalimi, itu juga dikabulkan oleh Allah. Makanya Nabi mengingatkan kepada sahabat, wattaqi da'watal matlum, hati-hati kamu dari doa orang yang kamu zalimi atau dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada penghalang antara doa orang yang dizalimi untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma jamaah sekalian, kemarin yang kita sebutkan di sini, orang yang safar itu ternyata wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, makanannya haram, minumannya haram, wa ghudhiya bil haram, dibesarkan dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lidari, kata Nabi, bagaimana mungkin mau diijabah walaupun dia safar, mengangkat tangannya mengatakan ya Rabbi ya Rabbi, tapi kalau makanannya, pakaiannya, minumannya semua yang haram, itu termasuk penghalang dikabulkannya doa. Baik, jamaah sekalian, mungkin saya bisa kita ambil pada malam hari ini. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.